Halo sahabat Lingkar Madani, di video sebelumnya kita membahas penyusunan job description. Kalau job description tidak jelas, proses seleksi sudah pasti berpotensi salah sasaran sejak awal. Kita biasanya menilai keberhasilan rekrutmen dari hal apakah kita mendapatkan kandidat yang tepat untuk posisi yang kosong. Tapi organisasi seperti kita, ada satu pertanyaan yang selalu sering terlewatkan. Bagaimana staf yang kita rekrut justru membawa resiko bagi orang-orang yang kita dampingi, bagi komunitas, bagi organisasi, dan pertanyaan mendasar menjadi apakah yang kita lakukan adalah proses safe recruitment. Safe recruitment adalah pendekatan rekrutmen yang tidak hanya mencari kandidat yang kompeten, tetapi juga memastikan prosesnya aman dari berbagai resiko, seperti penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta penipuan. Karena itu prosesnya harus akuntabel dan sejalan dengan nilai dan visi organisasi. Ada 5 hal yang menjadi dasar: akuntabilitas dan transparansi, kesesuaian dengan nilai organisasi, aspek integritas seperti safeguarding dan anti korupsi, perlindungan terhadap penerima manfaat, dan juga pengurangan resiko bagi organisasi secara keseluruhan. Mengapa ini penting bagi OMS? Karena kita sering bekerja langsung dengan kelompok rentan, anak-anak, perempuan, penyintas, dan komunitas dalam lingkungan yang sulit. Ketika merekrut staf, kita bukan hanya menambah anggota tim, tapi juga memberi orang itu akses kepada komunitas yang kita dampingi. Maka memastikan staf kita aman dan bisa dipercaya adalah bagian dari tanggung jawab organisasi. Mari kita lihat di mana prinsip ini diterapkan. Proses rekrutmen punya 5 tahapan paling tidak. Pertama, perencanaan, menyusun kebutuhan posisi dan kriteria yang jelas. Kedua, seleksi, menyaring lamaran berdasarkan kriteria posisi, bukan selera satu orang. Ketiga, wawancara, idealnya panel 3 orang agar penilaian lebih objektif. Dan yang keempat, dan ini yang sering terlewatkan, pemeriksaan prakerja, mencakup pengecekan referensi dan juga safeguarding check. Yang kelima, onboarding, orientasi staf baru, idealnya dengan sistem pendamping atau buddy system agar staf baru punya tempat bertanya dan lebih cepat mengenal organisasi. Tahap keempat perlu kita perdalam. Seringkali organisasi hanya memverifikasi rekam jejak profesional kandidat lewat referensi cek, menghubungi tempat kerja sebelumnya, padahal safeguarding check-nya tidak diteliti lebih jauh. Kita memastikan kandidat tidak punya riwayat perilaku yang beresiko, terutama terhadap kelompok rentan melalui pertanyaan khusus, self-deklarasi, atau mekanisme misconduct disclosure system. Keduanya penting dan tidak bisa digantikan. Ada 4 hal yang harus dihindari. Pertama, bias, menilai dari kesan pribadi bukan kriteria posisi. Yang kedua, dokumentasi yang tidak lengkap. Yang ketiga, proses yang tidak transparan. Dan yang keempat, tidak melakukan pengecekan referensi sama sekali. 4 hal ini terlihat sepele, tapi disitulah celah risiko paling sering muncul. Setiap kali kita melewati satu proses demi tahapan yang lebih cepat, kita sering memindahkan resiko itu ke komunitas yang kita dampingi. Sekarang, mari kita pikirkan 2 hal. Dalam rekrutmen terakhir di organisasi kamu, apakah kamu telah melakukan referensi cek atau kamu langsung lompat dari wawancara ke penawaran kerja? Dan kalau belum ada safeguarding check, satu langkah apa yang paling realistis untuk memulai menerapkannya? Jangan lupa subscribe kanal YouTube Lingkar Madani dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa!